Baik, terima kasih. Izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Muslim. Amma ba'd fa nasaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas kehadirannya untuk seluruh mahasiswa. Pada pertemuan kali ini dan di semester ini saya diberikan amanah untuk mengajar, mengampu mata kuliah metodologi studi Islam ya. Diawali dengan pengantar metodologi studi Islam ya. Ini tentu satu mata pelajaran ya, satu mata kuliah yang wajib ya dipelajari oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di baik itu di pendidikan agama Islam ataupun juga di ekonomi syariah gitu ya. Jadi di Islamic Studies semuanya mesti belajar tentang metodologi studi Islam ya. Jadi apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam ya? Metodologi studi Islam atau studi Islam itu adalah satu kajian ya, satu studi ya, mengkaji tentang agama, budaya dan juga sejarah Islam secara mendalam. Ya, jadi mata kuliah ini akan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana belajar tentang Islam dari berbagai dimensinya, ya, dari berbagai perspektif, ya. Metodologi, ya, atau cara untuk memahami Islam itu penting. Kenapa? Agar kita dapat memahami sumber dan konteks Islam secara benar, ya. Dan tentu saja tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami cara analisis dan evaluasi dari studi Islam. Ya, apalagi kita sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam. Ya, kemudian dalam ayat yang lain juga dikatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan aw islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Siapa saja yang mencari agama selain Islam maka dia tertolak ya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sehingga ya mata kuliah metodologi studi Islam akan mengkaji tentang Islam, mempelajari tentang Islam dari berbagai perspektifnya. Baik. Kemudian kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan metodologi studi Islam gitu ya. Oh, ini gambarnya agak-agak dari AI ini ya. Agak serem ini aja nih. Baik. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan dari metodologi studi Islam, kita bisa membaginya menjadi tiga fase ya, tiga periode. Yang pertama adalah periode klasik ya, di mana awal kemunculan metodologi dan pendekatan tradisional serta spiritual, atau dengan pendekatan tradisional dan spiritual. Jadi memahami Islam ya secara tradisional dan juga spiritual dari sisi keagamaannya saja ya. Kemudian pada periode pertengahan kita melihat adanya integrasi ilmu rasional dan juga pengembangan disiplin ilmu agama dan yang lainnya, termasuk ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara umum.
gitu ya. Nah, kemudian pada periode modern kita melihat adanya tantangan modernisasi dan juga pembaruan dari metodologi studi Islam kontemporer ya. Jadi kalau di masa lalu di awal itu ya mempelajari Islam ya sudah Islam saja ya, Islam atau mulai dari iman, Islam, ihsan ya, dari sisi akidahnya, dari sisi syariahnya, dari sisi adab atau normanya gitu ya. Nah, sedangkan pada era sekarang ini ya adanya integrasi antara Islam dengan ilmu pengetahuan, maka kemudian ya berkembang bagaimana mempelajari Islam. Oh, ternyata Islam itu bukan hanya dari sisi ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga ada sains di sana, ada ilmu pengetahuan. Ya, ini bedanya dan juga sejarah perkembangan dari metodologi studi Islam. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kalau kita mempelajari Islam, kita akan menemukan adanya sumber-sumber studi Islam ya, sumber atau apa ya bisa dikatakan itu ya dasar ya, prinsip juga boleh lah ya. Jadi dalam studi Islam. Jadi ketika kita ingin tahu tentang Islam gitu ya, maka kita harus merujuk kepada sumbernya, sumber Islam. Ya, jadi kalau kita beragama Islam, maka kita harus meyakini, kita harus merujuk kepada apa? Farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Jadi ada sumber primer di situ, sumber utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan juga hadis ya sebagai pijakan utama dalam studi Islam. Jadi kalau kita ingin mempelajari tentang Islam, ya kita lihat Al-Qur'annya, kita lihat hadisnya, ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari Islam, ya kita belajarnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau Al-Quran sudah tahu, ya Al-Quran itu adalah kalamullah alladzi munzalan ya, dikatakan diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Itu adalah Al-Quran. Pokoknya Al-Quran ya udah mushaf yang ada pada umat Islam itu adalah Al-Quran. Sedangkan hadis ya, hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn. Jadi yang namanya hadis itu adalah segala yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam berupa atau berbentuk perkataan, ya, kemudian juga perbuatan, ya, kemudian sifat beliau dan juga takrir, ya, tindakan atau ucapan para sahabat yang didiamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis, ya. Jadi semua yang baik itu ucapan Nabi, ya kemudian juga perbuatan Nabi, ucapan Nabi misalnya banyak, misalnya ada sabda Nabi SAW dikatakan itu apa? Sallu kama ro'aitumuni usolli, ya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, bagaimana melihat Nabi Muhammad SAW itu sholat, gitu ya. Atau dalam hadis dikatakan khudhu anni manasikakum, ya ambillah dariku manasik haji kalian. Itu berarti adalah sabda ataupun juga kaul ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tindakan Nabi banyak ya. Tindakan Nabi itu dalam berupa misalnya sebuah riwayat dikatakan roa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yadaihi ala yakni sodrih ya. Jadi dikatakan salah satu sahabat Nabi SAW pernah melihat ya roa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Nabi SAW itu sholat ya bahwa doa yadaihi ala sodrih, meletakkan kedua tangannya di dadanya. Oh, itu berarti adalah tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ucapan ya sabda beliau, kemudian juga perilaku atau tindakan beliau, kemudian sifat beliau, sifat-sifat yang ada pada diri beliau, serta takrir ya sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi mendiamkannya, artinya membolehkannya. Nah, selain dari Al-Quran dan juga hadis, ada dalil hukum atau sumber yang sifatnya sekunder, yaitu ada ijma, kesepakatan para ulama, kemudian kias, ya, analogi, dan juga pendapat ulama yang melengkapi pemahaman itu, ya, mulai dari adanya istishab,
ya ada disebut dengan istihsan, ya, kemudian ada lagi istislah atau maslahah, ada syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ada al-uraf, ada saddu dzari'ah, ya. Itu semua adalah sumber sekunder atau dalam kajian syariat itu disebut dengan apa? Adillatul ahkam atau dalil syariat Islam. Ya, jadi ketika di dalam Al-Quran tidak ada, lihat di hadis. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Cari di ijma atau di kiasnya atau di pendapat qaulus sahabi, pendapat para sahabat. Ya, jadi misalnya banyak hal nih belajar pakai Zoom ini kan tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, ya. Tapi itu adalah media, ya. Nah, Zoom, ya, online ini adalah media sehingga ya nanti kita lihat banyak itu masuk ke dalam misalnya al-adah muhakkamah, ya. Jadi kebiasaan yang memang itu ada manfaatnya, yaitu diperbolehkan atau nanti masuk juga dalam kaidah fiqhiyah, ya. Nah, hierarki sumber, pemanfaatan sumber sesuai prioritas dan konteks studi, ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pendidikan agama Islam, ya kita lihat di Al-Qur'annya, kita lihat di hadisnya. Kalau kita ingin belajar tentang ekonomi syariah, maka lihat di Al-Qur'annya. Oh, di Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dan juga harta di antara kalian secara batil illa antakuna, kecuali dengan jalan tijaratan, perniagaan antara minkum, dan saling ridho di antara kalian, ya. Jadi kalau kita belajar ekonomi syariah, oh ternyata ada nih dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di hadis, misalnya, nah Rasulullah SAW an baik najas, misalnya. Rasul melarang jual beli najas atau false demon, ya. Itu ada di Al-Quran. Terus ada juga nih yang ijma, misalnya gimana sekarang itu menggunakan apa uang kertas gitu, ya. Padahal di zaman Nabi itu adanya adalah uang itu adalah emas, ya, zahab, fiddah, ya, perak gitu, ya. Nah, atau mungkin pada masa-masa berikutnya ada logam lainnya. Kalau sekarang kok kertas gitu, ya, nilai intrinsiknya berbeda dengan nilai ekstrinsik. Gimana nih? Tapi karena ijma kesepakatan para ulama bahwa boleh menggunakan uang kertas, apakah itu diperboleh? Oke, kemudian kias, ya. Misalnya di Saudi sana, misalnya kalau bayar zakat fitr, ya, zakat fitrah itu mungkin pakai kurma, mungkin pakai gandum gitu, ya. Kurma pakai gandum, pakai roti gitu, ya. Kalau di Indonesia pakainya apa? Beras gitu, ya. Pakai beras sehingga kemudian apa? Nah, itu dikiaskan menjadi ukulul bilad atau makanan pokok, sehingga kalau di Saudi, ya, misalnya apa, zakat fitrahnya itu pakai gandum atau pakai kurma, di Indonesia itu pakai beras, ya. Mungkin di Papua sana ada yang pakai jagung atau yang pakai sagu gitu, ya, sesuai dengan makanan pokoknya, ya. Selain itu tadi ada maslahah, istislah, istihsan, istishab, syar'u man qablana, qaulus sahabi, al-uruf, saddu dzari'ah, itu adalah bagian-bagian dari, ya, sumber dalam Islam yang sifatnya sekunder, ya. Jadi kalau kita ingin belajar tentang Islam, maka ya kembali di dalam Al-Quran seperti apa, di hadis bagaimana, ijma'nya seperti apa, kiasnya seperti apa, dan pendapat para ulama serta dalil hukum yang lainnya. Oke. Nah, dalam Islam sendiri, ya, ada yang sifatnya itu pendekatannya itu adalah tekstual. Tadi, ya, karena sumber Islam itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan dia teks, ya. Teks Al-Quran itu mushaf, sehingga untuk memahaminya tentu saja pakai teks yang ada. Nanti ada analisis linguistik, ya. Jadi pendekatan tekstual misalnya dikatakan di surat Al-Baqarah misalnya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ya. Apa nih artinya Alif Lam Mim? Oh, para ulama mengatakan Alif Lam Mim itu maksudnya adalah hanya Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya, gitu, ya, Alif Lam Mim. Nah, kemudian zalikal kitab, ya, itulah kitab. Kitab apa nih? Oh, maksudnya adalah Al-Qur'an. Zalikal kitabula raiba fih, ya. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya.
Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi huda lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh betul, berarti Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena tadi bentuknya adalah teks, maka di sana ada analisis linguistik. Linguistik itu adalah bahasa. Karena Al-Qur'an itu diturunkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita mesti memahami Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Ya, jadi bukan hanya membacanya saja, membaca tapi tidak tahu maknanya, sayang sekali gitu ya. Maka selain membaca Al-Quran, kita juga harus belajar bahasa Arab supaya tahu arti dari Al-Quran. Ya, nah dalam analisis linguistik yang lebih tinggi nanti ada balaghah, ya, ada juga nanti semantik Al-Quran untuk menguak makna mendalam dari sebuah ayat. Gitu kan ya. Misalnya tadi lanjutan dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang. Tadi kan al-muttaqin berarti ciri-ciri al-muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah apa? Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minu, beriman, bil ghaib, dengan sesuatu yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Sesuatu yang ghaib itu yang tidak tampak ya, seperti ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikatnya, kemudian juga jin ya, adanya surga dan neraka, itu adalah sesuatu yang gaib ya, sehingga kita harus iman, kita harus yakin ya. Jadi bagaimana cara mengetahui makna ya, kalau tadi maknanya hanya tahu bahasa Arabnya itu berarti hanya terjemahan, tapi kalau memahami lebih mendalam, nah itu nanti masuk ke dalam tafsir dan analisis bahasa di dalam Al-Quran. Ya, misalnya kalau kita hafal ada surat apa ayat surat Al-Baqarah ya, ayat kursi misalnya. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasi'a kursiyuhus samawati wal ard ya. Wasi'a, luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluas langit dan bumi. Nah, kursi itu apa? Apakah kursi seperti yang kita duduki? Oh, ternyata maknanya bukan kursi itu. Ya, sebagian menyebutnya itu adalah tempat pijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kursinya. Kalau kursi nanti adalah singgasana gitu ya. Jadi tidak seperti itu maknanya. Ya, kemudian ini tadi kalau bahasa, kalau analisis bahasa itu bisa untuk Al-Quran juga bisa hadis. Sedangkan di kritik sanad dan matan itu evaluasi keaslian hadis dengan metode sanad dan matan. Gitu ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa sumber dari Islam itu kan setelah Al-Quran yaitu hadis ya. Nah, hadis itu dalam Islam itu harus hadis yang sahih ya, atau hadis yang hasan ya. Tidak boleh kita menggunakan hadis yang sifatnya itu maudhu, yang palsu gitu ya, atau mungkin hadis yang doif. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hadis yang doif itu bukan hadis, hadis yang maudhu, yang palsu itu juga bukan hadis, yaitu adalah riwayat yang belum tentu benar. Itu ya, banyak sekali nih hadis yang doif, yang maudhu, yang palsu yang ada di sekitar kita, menganggapnya itu benar padahal salah ya. Itu nanti kita pahami. Nah, untuk mengetahui hadis apakah sahih, apakah hasan, apakah doif atau maudhu, nanti boleh lihat di video saya di YouTube saya di DR Misnomai tentang metodologi studi hadis ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita juga akan belajar lagi. Nanti saya akan share untuk linknya gitu ya. Jadi untuk kritik sanad dan matan itu adalah dalam bidang ilmu hadis. Kenapa? Karena hadis ini adalah ilmu satu-satunya yang hanya ada pada umat Islam. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW itu beliau bersabda, atau beliau itu melakukan sesuatu, atau sifat beliau, atau takrir beliau gitu ya, maka kemudian diriwayatkan kepada para sahabat. Dari para sahabat kemudian diriwayatkan kepada tabiin. Dari tabiin kemudian diriwayatkan lagi kepada tabiut tabiin. Kemudian kepada para ulama-ulama ya, kemudian sampai kepada muharrij atau orang yang mencatat hadis. Nah, sanadnya, jaringannya itu dan juga orang-orang yang meriwayatkannya itu dipastikan harus orangnya itu adalah sahih, orangnya sikoh, terpercaya, soleh, ya, tidak
fajir, tidak fasik gitu ya. Nah, itu kritik terhadap sanad dan juga matan. Kalau matan biasanya ya riwayatnya itu atau isi matan itu adalah isi hadis ya. Jadi isi hadisnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, tidak bertentangan dengan akal sehat misalnya gitu ya. Nah, itu adalah kritik sanad dan matan. Kemudian berikutnya ada interpretasi. Interpretasi itu artinya tafsir ya. Tafsir dan juga takwil sebagai cara memahami kandungan teks suci. Tadi disebutkan ya, sebenarnya dia hampir sama dengan analisis linguistik. Bedanya kalau analisis linguistik itu lebih kepada bahasa, sementara tafsir kita mengenal itu juga nanti ada juga di YouTube saya juga, nanti boleh dilihat dan saya share juga untuk metodologi tafsir. Jadi cara memahami Al-Quran melalui tafsir. Tafsir itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Dia bukan hanya terjemahan ya, tetapi memahami Al-Quran dengan tafsir. Tafsir itu ada dua, ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, kemudian juga dengan riwayat hadis, kemudian dari asar menggunakan bahasa, menggunakan maqasid syariah gitu ya. Baru nanti ada tafsir birro'yi ya, tafsir dengan logika. Di situ ada tafsir bil ilmi juga. Contoh tafsir bil maksur misalnya di dalam hadis disebutkan ya, di kisah tentang Luqman Al-Hakim ya, dikatakan apa, atau mungkin di surat Al-An'am dulu ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin ya, yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun ya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan ya keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat itu mengatakan, oh, kami itu ya rata-rata itu berbuat dulu tuh pernah berbuat syirik, pernah tidak taat terus gitu ya. Maka gimana ini? Apa yang dimaksud dengan apa? Kezaliman di situ alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ya. Jadi kami itu ya orang zalim gitu ya. Zalim zalim dalam apa level, ada yang zalimnya ringan, ada zalimnya sedang, ada zalimnya itu berat gitu ya. Maka makna zalim dalam ayat ini adalah sebagaimana ucapan dari Luqman Al-Hakim, dikatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya, wahai anakku janganlah berbuat syirik. Kenapa? Karena inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Oh, berarti walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan ya, itu namanya tafsir bil maksur. Oke. Nah, kalau tafsir birro'yi, jadi memahami Al-Quran dengan ro'yu, dengan apa, logika, atau juga dengan apa, pikiran, serta dengan ilmu pengetahuan. Ya, misalnya kalau kita ingin melihat dalam surat An-Naba misalnya ya, cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dikatakan itu, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Apalagi wa ja'alna baina apa dikatakan itu dikatakan apa, wa ja'alna, kami jadikan itu lailal libasa, menjadikan malam itu sebagai libas ya, sebagai pakaian ya. Kemudian juga menjadikan apa, ardo itu firasya, sebagai Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan ya, art itu bumi itu seperti hamparan firasya gitu ya. Nah, maksudnya apa? Apakah bumi itu hamparan, atau bumi itu apakah bulat, lonjong gitu, atau flat earth, atau mungkin bumi itu adalah datar. Itu ada teori konspirasi tentang flat earth ya, bumi yang datar. Tapi kita lihat di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah interpretasi, cara menafsirkan ayat Al-Qur'an.
Ya, termasuk sebenarnya nanti juga ada hadis sebenarnya. Oke, jadi tadi yang pertama adalah pendekatan tekstual dalam studi Islam, kemudian ada pendekatan historis dalam studi Islam, di mana di sana itu ada kontekstualisasi, yaitu menempatkan ayat Al-Quran dan hadis sesuai kondisi sejarah pada ketika waktu itu wahyu itu diturunkan, gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat perkembangan dari hukum Islam gitu ya, tentang sejarah fikih dan juga perkembangan atau perubahan dari hukum Islam sepanjang zaman gitu ya. Misalnya kalau dulu di awal-awal Islam itu ada istilahnya itu budak gitu ya, jariyah gitu ya. Tapi kemudian setelah Islam datang itu sebagian besar budak itu dimerdekakan. Ya, kemudian juga pada masa lalu itu ya misalnya ada hukum-hukum yang sifatnya itu kemudian diperbaharui ya, kita dulu tahu dulu di awal Islam itu sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa gitu ya, tapi kemudian bahwa liwajhaka syatral Masjidil Haram ya, maka palingkanlah ya muka kalian itu ke wajah kalian itu ke Masjidil Haram, maka kemudian sampai hari ini kiblatnya umat Islam itu adalah Masjidil Haram ya, atau Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, seperti itu ya. Jadi adanya perkembangan ya, termasuk juga nanti banyak hal ya terkait dengan misalnya di dalam penulisan Al-Quran, kemudian di dalam penulisan hadis ya, dan yang lainnya. Kemudian dalam pendekatan sejarah juga ada biografi tokoh. Kita mempelajari tentang tokoh-tokoh. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa Islam itu ya diwariskan dari tokoh ke tokoh gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui tentang peran penting atau peran dari tokoh penting dalam membentuk tradisi dan ajaran Islam. Makanya kita mengenal ada 4 madhab gitu ya. Ada madhab mulai dari Maliki, ya, kemudian juga ada Hanafi, ada Syafi'i, ada juga Hambali, ya. Berarti ada minimal dalam situ ada 4 madhab. Ya, pemikiran-pemikiran makin banyak lagi tentang misalnya kedokteran itu ada Ibnu Sina gitu ya. Misalnya tentang pembaharuan itu ada Ibnu Taimiyah gitu ya, dan yang lainnya banyak sekali. Jadi kita bisa mempelajari Islam melalui pendekatan historis dan juga historical approach ya, pendekatan historis dalam studi Islam. Oke, selanjutnya ada juga pendekatan sosiologis nih dalam studi Islam. Kenapa? Karena umat Islam kemudian menyebar di berbagai penjuru dunia ya, mulai dari Timur Tengah, Saudi, Mesir, Suriah, kemudian ke Iran, Irak, Pakistan sampai ke India, ya kemudian ke Bangladesh, ke Thailand, ke Malaysia, sampai ke Nusantara gitu ya. Jadi masing-masing itu kita bisa melihat, oh ternyata istilahnya itu Islam yang ada di Timur Tengah itu beda nih, Middle East nih dengan yang ada di Indonesia, dengan yang ada di India, ke yang kelihatan ya misalnya dari sisi apanya tuh, dari sisi misalnya hijab misalnya gitu ya, pakaiannya misalnya, ada beberapa istilahnya itu ritual ataupun beberapa ibadat juga yang agak berbeda karena tadi madhabnya itu berbeda. Misalnya kalau di Turki dengan madhab Hanafi itu ya, maka ketika mereka membaca Al-Fatihah kemudian ya imam itu membaca amin, maka makmum itu dia tidak mengucapkan amin ya. Kalau di Hanafi ya beda dengan kalau di Syafi'i. Kalau di Syafi'i ya kenceng gitu ya, amin gitu ya. Nah, itu pengaruh dari sosial budaya. Bagaimana budaya memengaruhi pemahaman dan praktik agama. Ya, misalnya yang paling mudah kalau di Indonesia itu ada mukena gitu ya. Kalau di Saudi di mana ya nggak ada mukena gitu ya. Yang namanya sholat ya udah sholatnya pakai hijab yang dipakai karena memang hijabnya itu sudah panjang gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan enggak, karena zaman dulu tuh pada belum pakai jilbab, jadi ketika mau sholat baru pakai mukena. Nah, ya, pakai sarung juga sama gitu ya. Pakai sarung ya banyaknya di Asia, walaupun di Yaman juga ada yang pakai sarung gitu ya, zaman sekarang ya. Kalau dulu sarungnya mungkin ya kain saja gitu ya. Nah, masyarakat kontemporer kita lebih banyak lagi bagaimana studi dinamika kehidupan masyarakat Muslim modern saat ini. Ya, misalnya kalau kita lihat Muslim di UK ya, di United Kingdom, di USA, di Australia, di New Zealand, ya di Eropa, di London gitu ya, itu berbeda gitu ya masyarakatnya. Oh, Muslim yang
modern itu mungkin seperti ini gitu ya. Kalau makanan tradisional ya banyak lah ya di wilayah-wilayah itu sebenarnya tradisional terlihat dari yang kelihatan itu cara berpakaiannya, kemudian apa ibadah-ibadah kegiatan-kegiatan sosial budayanya itu kan kelihatan gitu ya. Misalnya kalau Lebaran gitu ya, Lebaran itu kalau di Saudi ya ya udah sholat Idul Fitr atau Idul Adha udah sholat selesai gitu ya. Kalau di Indonesia ya enggak gitu udah selesai sholat salaman salam salaman gitu ya kemudian nanti ke rumah-rumah apa mau minta maaf-maafan bermaaf-maafan ada makanan gitu ya THR gitu ya dan yang lainnya. Nah, itu adalah kalau kita mengkaji tentang masyarakat. Ya, ada juga Islam dan perubahan, interaksi Islam dengan perubahan sosial dan politik global. Ini juga menarik misalnya isu-isu tentang apa tentang Palestina misalnya gitu ya. Sekarang yang sedang ramai adalah antara Pakistan dengan India gitu ya. Kemudian kemarin juga kita ada Muslim Rohingya gitu ya, ada Suriah juga gitu ya dan banyak sekali ya Islam dan juga perubahan di masyarakat. Dia akan kemana nih? Misalnya dari sisi politik kita ada demokrasi gitu ya. Di Indonesia kan kita menggunakan demokrasi pemilihan presiden melalui pemilu gitu, pemilihan langsung. Nah, gimana nih? Nah, itu dipelajari dalam Islam dan perubahan. Bagaimana pendekatan sosiologis ya, sociology approach ya dalam studi Islam. Jadi mengkaji tentang masyarakat Muslim terutama ya. Kemudian juga ada pendekatan yang sifatnya filosofis juga dalam studi Islam. Ya ini kaitannya dengan rasionalitas dan wahyu. Jadi memahami tentang bagaimana hubungan antara logika manusia dengan wahyu ilahi ya. Demikian juga nanti belajar tentang etika dan moralitas ya, norma dan nilai moral dalam ajaran Islam. Bagaimana sih akhlak dalam Islam, bagaimana sih adab dalam Islam, ya moralitasnya bagaimana, etikanya bagaimana, karakternya seperti apa. Nah, itu dipelajari. Ya, demikian juga nanti ada yang sifatnya itu metafisika atau teologi ya. Jadi studi tentang hakikat dari sang pencipta dan juga eksistensinya ya dan segala yang berkaitan dengannya itu dikaji dalam kajian tentang bagaimana studi Islam dengan philosophical approach ya. Oke, jadi banyak sekali nih dalam metodologi studi Islam yang kita pelajari. Kemudian juga ada pendekatan komparatif dalam studi Islam. Ya, ini kalau di beberapa perguruan tinggi itu ada religion studies ya, perbandingan agama. Jadi membandingkan nilai dan ritual antar agama di dunia. Bukan untuk ragu-ragu tidak, tapi untuk meyakinkan bahwasannya tadi Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, yang mulia, yang tidak ada lebih mulia daripada Islam. Misalnya kita melihat ya, jadi perbandingan agama ini sebenarnya justru ingin mengatakan bahwa oh ternyata misalnya meninggikan bangunan di kuburan itu ternyata itu tradisi apa dari Hindu, Buddha, dari Nasrani misalnya gitu ya. Kemudian juga mungkin oh ada ritual misalnya sesajen gitu ya ngelarung apa kepala sapi oh itu ternyata dari kepercayaan lokal gitu ya bukan dari Islam. Seperti itu ya jadi untuk membandingkan oh ternyata betul nih ya ternyata apa misalnya puasa juga dikatakan itu apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu juga dilaksanakan oleh agama-agama sebelum Islam dari kalangan Yahudi dari kalangan Nasrani. Cuman bedanya dalam Islam itu ya puasanya saumnya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bidang fikih itu ada perbandingan madhab ya studi perbedaan dan juga persamaan dari madhab. Kebetulan saya juga sertifikasinya dari 2010-11 ya 2011 lah keluarnya itu adalah di perbandingan madhab. Jadi gimana nih kalau kita mengaku madhab Syafi'i misalnya gitu ya, nah, kemudian kok agak beda dengan pemikiran Syafi'i gitu. Apakah kita juga harus bermadhab? Apa kita harus memilih salah satu dari madhab? Atau mungkin ya kita istilahnya itu seperlunya saja gitu ya, Islam saja gitu ya. Ini demikian juga nanti ada dialog peradaban
di mana membangun komunikasi antar budaya juga dan agama yang berbeda. Ya, ini juga terjadi karena kalau kita lihat lebih luas lagi ya, umat Islam itu ya bisa dikatakan umat yang kedua ya setelah Nasrani. Nasrani atau Kristen, Kristen itu yang paling banyak. Nah, Islam itu antara kedua atau ketiga gitu ya. Nanti boleh dilihat lah ya. Nah, artinya ya mau tidak mau kita harus ya berdialog dengan mereka. Dikatakan kan dalam Al-Quran dikatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu untuk apa? Ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Serulah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah ya. Kemudian wajadilhum billati ya ahsan atau ya akwam gitu ya. Jadi dan debatlah mereka, dialoglah dengan mereka dengan cara yang baik, yang tegas juga gitu ya. Ini adalah dialog peradaban. Oke. Nah, kemudian yang penting juga adalah isu-isu kontemporer dalam metodologi studi Islam. Ya, jadi selain tadi ada pendekatannya pendekatan sejarah, pendekatan kontekstual gitu ya, ada juga pendekatan yang kontemporer ya dalam studi atau tentang Islam dalam metodologi studi Islam, yaitu di situ ada hermeneutika modern, yaitu metode interpretasi Al-Quran di era digital dan global ya. Kemudian ada globalisasi, jadi pengaruh dunia global terhadap studi dan praktik Islam. Kemudian juga kemarin sempat ya ada isu-isu tentang misalnya ekstremisme, radikalisme, itu perlu dipelajari agar kita tidak mudah mengatakan seseorang itu ekstrim atau radikal gitu ya, perlu hati-hati ya, jangan asal sebut saja. Oke, nah sampai kepada kesimpulan nih ya. Jadi kesimpulan dan implikasi di pengantar metodologi studi Islam ini, ya kita memahami bahwa metodologi studi Islam beragam dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman digital Islam gitu ya. Jadi sekarang itu ada Islam digital. Islam digital itu maksudnya Islam yang ada di ruang-ruang digital gitu ya. Kemudian pemahaman komprehensif, penting memahami konteks dan juga sumber Islam secara menyeluruh ya, sehingga tidak istilahnya itu tidak asal berbicara ya, tidak juga asal menyalahkan gitu tanpa melihat dari sumbernya yang depan. Nah, masa depan studi Islam ini adalah pengembangan arah baru untuk relevansi dan keilmiahan dari Islam. Bagaimana nih Islam dalam 50 tahun ke depan, dalam 100 tahun ke depan ya, apakah akan terus berjaya gitu atau mungkin akan mendapatkan atau memiliki banyak tantangan begitu ya. Ya kalau kita pasti banyak tantangan lah, masyarakat yang sudah berubah, kemudian juga dari sisi masyarakat ya, dari sisi masyarakatnya, dari sisi lingkungannya, dari sisi terutama teknologi informasi dan komunikasi, pasti akan berubah nih. Gimana nih kira-kira nih? Ya, gitu ya. Itu kita akan kaji satu-satu dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit kita kasih untuk yang mau bertanya gitu ya. Ada yang mau bertanya atau mungkin boleh kita istilahnya itu diskusi bersama. Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Terima kasih untuk Mubarok ya, Allah Mubarok, kemudian kita, kemudian juga ada Dia Wijayani ya. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah ini. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya nih, menarik nih. Silakan. Allah Mubarok. Insya Allah materi Ya, bisa silakan. dipahami, Pak. Ah, Insya Allah materi bisa dipahami. oke. Ya, terima kasih. Ya, apa namanya? Oh, tadi perempuan ya, namanya ini ya salah nulis kayak namanya ya. Boleh kenalan dulu tadi harusnya nih, biar Hmm. tahu ya. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan nggak atau ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Ya, insya Allah kita nanti belajarnya sih kalau tadi jam 7.30 agak ini ya ke Isya ya. Nanti kalau mau jam itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya biasa belajar itu mulai jam 20 ya, jam 8. Jadi setelah sholat Isya itu jam 8 kurang seperempat lah gitu. Jadi kita mulai juga jam 8 kurang seperempat juga sih gitu ya. Oke, silakan. Lia Wijaya ini ada yang mau disampaikan atau kita ada yang mau ditanyakan, silakan ya untuk mata kuliah ini nih ya.
menurut saya menarik karena apa? Karena kita belajar tentang agama Islam, tapi belajarnya itu dari berbagai perspektif. Wah, gitu ya. Terima kasih nih Pak Muhyiddin juga hadir juga gitu ya. Nanti bagus juga nih kalau umpamanya kita share juga nih untuk kegiatannya. Ini juga saya record juga biar nanti kita bisa share nih supaya ada manfaatnya. Jadi bukan hanya kita saja nih, tapi juga nanti dari yang lainnya ya, untuk yang lainnya juga. Oke ya, berarti apa mahasiswanya semuanya berapa sih sebenarnya Ustaz Muhyiddin? Ada berapa semuanya mahasiswanya ya? Mudah-mudahan nanti kita ini juga nih. mm-mm. Jadi mindset kita untuk belajar ini harus benar-benar juga ya dalam artian itu walaupun kita online, walaupun mungkin tidak full gitu ya, tapi apa kita niatkan untuk belajar. Kita niatkan untuk belajar, kemudian juga karena kita online ya bukan berarti kalau mindset di masyarakat kita kadang belajar online mah santai gitu ya, bisa nyambi gitu ya, bari gogoleran gitu ya, bari santai. Ada jajan nonton TV nih. Enggak lah ya di sini ya. Terima kasih ya untuk Lia dan juga Gita serta Mubarok. Sekali lagi ada yang mau disampaikan nggak nih? Mm-mm. Atau mau gantian kita tanya nih ya. Kita tanya nih. Dulu sempat kita ini juga ya di semester sebelumnya itu ya. Semester sebelumnya sempat kita nanya-nanya juga nih. Tepatnya di mana, kegiatannya, kemudian mungkin nanti harapan-harapannya. Jadi kita minimal ya pernah kuliah lah dan ada buktinya juga gitu ya. Ada buktinya, ada rekamannya dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi ada yang mau tanya nggak? Ya, Lia Wijaya ini gimana nih? Nah, ya nanti kalau itu pakai ini aja nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sekali pakai Zoom, apa, pakai Zoom ke kampus juga ada juga yang penting bisa direkod sih untuk apa, untuk apa dokumentasi gitu. Itu ya. Silakan. Apa? Ini yang Mubarak namanya siapa ini? Mm-mm. Muna Mubarokah, Pak. Hah? Muna Mubarokah. Oh iya, maksudnya pakai Mubarakah gitu ya, Luna Mubarakah. Terima kasih. Kegiatannya di mana sekarang? Aktivitasnya? Eh, saya sekarang lagi belajar di Karanganyar. Kayak ada daurah juga gitu, Sat. Oh gitu. Kalau aslinya, Aslinya maksudnya Sukoharjo. tinggal aslinya memang di Sukoharjo juga jauh ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya juga punya murid itu sampai dari NTT, dari Wakatobi, dari Batam gitu ya. Nggak ada masalah. Ada maksudnya satu saya juga dari Pemalang kalau nggak salah itu ya. Jadi kuliahnya online. Oke ya. Terima kasih ya. Dipanggilnya Ya. siapa nih? Mubarokah atau Mubarok Muna atau aja, Pak. siapa? Muna aja, Pak. Oh, Muna ya, Muna ya, Muna ya. Iya. Oke, terima kasih Muna ya. Muna inget apa? Inget apa? Ada saudara tuh nenek namanya Muna juga tuh nenek Muna kalau nggak salah. Ya. Oke, terima kasih Muna ya harus banyak belajar ya termasuk juga nanti kita pengennya sih belajar juga bikin PowerPoint kalau bisa bikin PowerPoint belajar juga nanti presentasi biar namanya belajar jadi kalau dalam belajar itu ada namanya learning experience ya. Pengalaman ketika belajar oh iya dulu saya pernah belajar online hari Jumat malam nih suruh buat PowerPoint ya suruh presentasi aduh gimana nih gitu ya. Ya nggak apa-apa namanya juga belajar ya sejatinya aja ya namanya juga kuliah kalau belum bisa ya nanti diajarin gitu ya mudah-mudahan bisa biar nanti oh sudah sarjana nih bagus gitu ya oke terima kasih ya Amin. uh, Muna ya kalau Lia di mana Lia tadi paling rajin kayaknya nih silahkan bisa komunikasi bisa open mic-nya atau Gita boleh juga dulu yang saya ingat itu Gita kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita juga belajarnya itu dalam teori belajar itu bukan hanya mendengarkan ya, jiting namanya ngaji ngan pakai kuping gitu ya. Jadi hanya mendengarkan saya tidak, yaitu tidak efektif dalam teori pembelajaran itu mestinya
student center learning ya, pembelajaran berbasis siswa ya, berbasis mahasiswa. Jadi metodologi studi Islam nih mahasiswa siapa yang datang, siapa yang ini nih, siapa yang apa perlu nih, belum tahu tentang apa, kita belajar bersama gitu. Oke, Lia di mana? Lia Wijayani, aktivitasnya apa? Silahkan. Oke, Zat. Ah, di mana tinggalnya? Boleh tahu? Sekarang lagi di Sukoharjo, Zat. Kalau aslinya Oh, Sulawesi sama. Tenggara. Oke, di Tenggara ya. Oke, terima kasih ya. Hmm. Oh, ada lagi daurah di Sukoharjo. Oke, Zat. Masih jadi musyrifah di Mahat Alim. Musrifah ya, ya nggak apa-apa lah. Justru musrifah itu harus cerdas, harus pintar, harus banyak pengalaman dalam metodologi studi Islam juga sama mudah-mudahan tidak memberatkan. Kemudian juga kalau ada laptop bisa belajar bikin PowerPoint gitu ya. Kemudian juga nanti Hmm. bikin makalah juga. Ya belajar lah, tapi ya semampunya aja gitu ya. Semampunya kita akan Hmm. fasilitasi gitu ya. Jadi jangan hanya mendengarkan, termasuk juga bertanya. Ingat, dalam istilah dikatakan soal nisful ilm atau nisful jawab. Ya, jadi soal, pertanyaan atau bertanya itu adalah separuh dari ilmu gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya gitu ya. Bertanya jangan malu. Atau mungkin belum paham boleh ditanyakan juga. Sama juga kuliah gitu ya. Nanti insya Allah ditambahkan. Sulawesi Tenggaranya di mana? Sulawesi Tenggara itu Kolaka atau Kendari ya? Atau Posok sana? Di Kendari, Zat. Oh, Kendari ya. Kendari mah banyak tuh teman di Kendari tuh. Termasuk kemarin saya punya mahasiswa itu dari Wakatobi malah tuh dari STI Wakatobi itu. Tadinya pada dari Kendari gitu ya. Ada teman juga di IAIN Kendari juga tuh. Ya Pak Dr. Alifuddin nggak salah tuh. Oke, terima kasih ya Lia ya. Tetap semangat belajar. Masya Allah. Iya, Oke, kalau Zat. kita ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya boleh silakan mau nanya tentang Islam atau tentang apa sajalah bebas. Kalau saya mau nanya apa aja boleh gitu ya. Silakan. Kalau malu ya boleh pakai tulisan di chat room bisa juga. Kalau kita boleh tahu di mana tinggalnya, aktivitasnya apa? Sekarang di Banjarnegara, Pak, Mm-mm. Oh di Banjarnegara ya. Kemudian apa aktivitasnya, kegiatannya? mengajar Ngajar ya, ngajar di tingkat apa nih? SD. SD ya. Boleh tahu ngajar mata pelajaran apa atau guru kelas? Sekarang ngajar di pendidikan Pancasila kelas 1, Oh, kelas 2. pendidikan Pancasila. Iya, iya, iya. Bagus tuh. Jadi nanti ngajar pendidikan Pancasila, kalau itu namanya PKN ya, pendidikan Pancasila, biar nanti tahu bahwa Pancasila itu memiliki juga istilahnya itu ruh ataupun juga memiliki nilai-nilai keislaman. Ya, karena pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, yang Tuhan Maha Esa ya hanya Islam saja gitu ya. Agama lain mungkin tiga Tuhannya atau mungkin malah banyak gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk belajar metodologi studi Islam, belajar tentang agama bagi guru Pancasila dan juga guru-guru yang lainnya. Yang Musrifah tadi, yang lain juga penting sekali. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau datang juga ini, ada Faisa Nashwa juga. Tadi ada yang masuk keluar juga, mungkin sinyalnya kali ya. Sinyalnya mungkin nanti perlu apa diperbaiki. Insya Allah sih kita akan berjalan nanti sesuai dengan arahan dari Pak Dr. Sutarto juga, kapan masuknya, sampai kapan, nanti ada ujiannya. Kalau saya sih pengennya ujiannya itu belajar bikin PowerPoint, kemudian belajar nanti nulis, bikin kayak artikel jurnal atau book chapter, artikel atau makalah yang simple, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, nanti kita akan bagi tuh ya, yang tadi pendekatan yang historis, pendekatan linguistik ya. Jadi cara mempelajari Al-Quran atau cara belajar Islam dari berbagai perspektifnya, dari berbagai sisinya. Nah, seperti itu ya. Baik, dari Ustadz Muhyiddin ada yang mau disampaikan nggak untuk pembelajaran ini?
tadi Pak Dokter Sutarto tadi izin lagi keluar sebentar ya. Mudah-mudahan sudah ini lagi. Silakan. Ya silakan. Ustaz Muhyiddin ada yang mau disampaikan nggak? Paling saya mah ketika ada yang sangat buat saya penasaran tuh dari diskusi tentang ini ya kajian Islam seperti yang disampaikan tadi itu saya tanya gitu Pak Dokter Hmm? sesuai dengan profesi S1 saya kan PAI ya awal waktu itu saya pernah belajar tentang ini apa namanya tuh sejarah peradaban Islam yang apa itu perbandingan mazhab kan tadi Pak Dokter sempat sepil tuh ya perbandingan mazhab. Nah itu seru kayaknya kalau saya kebetulan ikut kajian sama mahasiswa di sini gitu. Oh iya betul. Iyalah kalau itu kan itu terutama nanti di prodi yang Ahwalus Syakhsiyah, HKI atau di ekonomi syariah juga gitu ya. Di PAI juga kan ada perbandingan juga. Jadi biar secara pragmatis juga kita jadi tahu nanti oh ternyata perbandingan madhab itu penting nih biar tahu nih biar kita lebih wise gitu ya. Biar kita lebih bijaksana dan bijaksini biasanya itu. Jadi tidak asal menyalahkan gitu ya. Hidin, terima kasih ya. Di sini ada Faisal Naswa nih. Faisal Naswa ada mau ini nggak tinggal di mana? Terus kegiatannya apa nih sama Naimah Azakiyah ya? Ya walaupun ini musyrifah, akhwat gitu ya, nggak apa-apa. Kita belajar gitu ya. Kita belajar tentang Islam, metodologi Islam ya. Karena kan kita kuliah nih ya, minimal biar merasakan lah bahwa oh iya pernah kuliah ini di mana nih? Di Surya Institut Surya Amarta gitu ya. Jadi pernah belajar nih gitu ya. Nah, jadi ada buktinya ini juga saya rekam juga nih. Nanti kalau minta izin di upload di YouTube saya nanti boleh lihat ya di YouTube saya di DR Misno May ya nanti bisa dilihat dan bisa komentar juga. Banyak sekali tadi kajian-kajian tentang PAI banyak banget. Kemudian juga tentang ekonomi syariah juga ada, tentang hukum juga ada. Pokoknya banyak lah gitu ya. Nanti boleh dilihat nanti saya sharekan juga di grupnya. Kami aja nih ngalampung gitu terus. Yang lewat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, masih ada waktu 6 menit lagi nih, ya. Ada 6 menit lagi. Tadi kalau mata kuliah ini, metodologi studi Islam, memang belajar tentang Islam ya dari berbagai perspektif, dari berbagai dimensi. Karena tadi Islam itu kan agama yang mulia, agama yang tidak ada apa, agama yang mulia yang tidak ada lebih mulia dari Islam. Jadi kita lihat dari sisi sejarahnya, kita lihat dari sisi keilmuannya, kita lihat dari sisi spiritualitasnya, kita lihat dari sisi misalnya sosialnya, ekonominya, ya pendidikannya. Ah, itu penting tuh ya dalam kajian metodologi studi Islam ini. Seperti itu ya. Oke, 5 menit nih. Faisal ada mau komentar mungkin boleh kenalan di mana aktivitasnya, kemudian apa nih harapannya kuliah ini nih sama Naima Azaki ya, Naima Azaki ya. Ada mau komentar nggak? Ya. Kalau malam-malam nanti boleh di chat room juga boleh juga sebenarnya nih ya. Jadinya kita intinya kita tuh belajar sama-sama ya. Apalagi kita belajar itu tentang Islam, ya pasti kalau di pesantren sudah banyak banget ya. Tapi mungkin, nah bedanya kalau belajar di pesantren ya, atau belajar di ma'had biasanya itu nggak banyak tugas gitu ya. Kalau kuliah tuh biasanya tugas, tapi saya menyebutnya bukan tugas, ya. Saya menyebut itu dengan challenge ya. Jadi learning experience, pengalaman belajar ya. Oh, saya pernah belajar ikut di Surya Amarta nih gitu ya. Oh, dulu pernah suruh buat tugas nih susah banget nih. Nah, sebenarnya bukan susah itu melatih sebenarnya. Melatih kita apalagi kan ini calon sarjana gitu ya. Jadi harus bisa komputernya, IT-nya juga ya minimal tahu lah ya bikin tulisan makalah, bikin artikel jurnal, kemudian nanti ada usahakan sih nanti soalnya mesti ada presentasi nih ya. Jadi ada presentasi agar nanti ada pengalaman.
ya. Sengaja dengan kalau akhwat-akhwat ya biasa presentasi gitu ya. Kalau mamanya nggak dibuka istilahnya apa, kameranya juga nggak apa, yang penting ada suaranya, nanti belajar bikin PowerPoint. Tadi yang saya buat itu pakai Gamma ya, hanya 10 menit juga selesai tuh belajar pakai AI gitu ya, pakai artificial intelligence, itu juga sangat membantu ya. Nah, bikin makalah nanti kalau pakai artificial intelligence nanti boleh lihat di YouTube saya juga, lagi-lagi di Dermis Nomei, cara menulis ya artikel jurnal atau makalah menggunakan artificial intelligence. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai typeset.io, bisa pakai Perplexity dan yang lainnya. Ya, kalau dulu kan harus pakai buku ya, sekarang pakai sumber PDF jurnal itu juga banyak juga buku yang free juga banyak. Tadi saya sudah download juga, nanti saya boleh share lah ya di istilahnya itu di grup WA-nya. Oke, 3 menit lagi nih kalau sesuai dengan jadwalnya ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, saya free sih tenang aja. Cuma tadi saya pengennya setelah sholat Isya sebenarnya itu ya. Jadi lebih santai. Jadi jam 7.19.45 gitu ya. Atau jam 8.21, 20 juga boleh juga. Mudah-mudahan tidak terlalu malam sih ya. Kalau saya biasa kadang belajar sampai jam 10 gitu ya. Untuk belajar, untuk acara. Jadi ya mohon sisihkan waktunya untuk kita belajar sama-sama. Oke, seperti itu ya. Oke, Pak Dr. Stato, apakah sudah on? Sudah ada yang mau disampaikan? Atau mungkin kita nanti cukupkan ya, karena memang sisa 3 menit, 2 menit nih ya. Dari saya ya, Dr. Muslim IMHMPD. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di mata kuliah metodologi studi Islam. Akhiru da'wana, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Gita, Mubarok, ada Faisal Naswa, ada Lia, ada Naima Zakia. Terima kasih. Syukran jazakumullah.